Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian baik-baik saja di rumah dan tetap semangat belajar ya. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi prakarya bab 2 yaitu kerajinan tekstil. Nah, anak-anak, simak penjelasan Ibu ya. Banyak kerajinan Indonesia yang telah dikenal mancanegara, contohnya batik. Batik merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang tersebar ke seluruh pelosok negeri. Nah, anak-anak, kerajinan batik merupakan karya kerajinan tekstil khas Indonesia yang telah menjadi warisan budaya bangsa. Kekhasan batik tercermin dari banyaknya motif batik yang ada di Indonesia. Baik anak-anak, Ibu akan sampaikan poin A terlebih dahulu ya, yaitu fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Tekstil adalah sebuah bahan berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan pakaian atau kerajinan lainnya. Berikut diuraikan berbagai tujuan dari produk kerajinan tekstil. 1. Fungsi penghias. Kerajinan dibuat sebagai hiasan dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Contohnya, hiasan dinding. Yang kedua, fungsi benda pakai. Kerajinan dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya, busana, tas, dan aksesoris. Yang ketiga, fungsi kelengkapan ritual. Kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya ulos. Yang keempat, fungsi simbolik. Kerajinan tekstil tradisional sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya tapestri. Nah, anak-anak, poin B, Ibu akan sampaikan tentang jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Jenis rancangan sebuah kerajinan tekstil dapat diwujudkan satuan bahan dan teknik. Sebelum menentukan sebuah kerajinan, kita harus mengetahui jenis dan karakteristik dari kerajinan tekstil. Rancangan dalam pembuatan kerajinan tekstil juga perlu diperhatikan, yaitu berupa cara menentukan susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Berikut dua teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil, yaitu struktural dan dekoratif. Nah, struktural teknik adalah susunan garis, bentuk warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Contohnya, tas yang dibuat dengan teknik rajut. Sedangkan dekoratif teknik adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang perindah penampilannya. Contohnya tas kain katun yang dijahit lalu diberi hiasan dengan sulam pita. Nah, anak-anak, pada poin C ini Ibu akan menjelaskan tentang proses produksi kerajinan tekstil. Nah, contohnya adalah kerajinan tapestri. Istilah dari tapestri berasal dari kata tapisseries bahasa Prancis yang berarti penutup lantai atau bahasa Latin trapesium. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut permadani.
Tapestri adalah sebuah teknik membuat karya tekstil dengan cara menenun benang-benang, serat-serat, dan bahan lainnya. Bahan-bahan pembuatan hiasan tapestri yaitu benang tipis untuk lungsi atau benang katun atau nilon tipis. Berikutnya adalah benang tebal untuk pakan, benang katun atau nilon tebal. Sedangkan alat-alat pembuatan hiasan tapestri adalah kayu spanram yang diberi paku untuk benang lungsi. Berikutnya adalah batang kayu atau sumpit. Baik anak-anak, berikut ini adalah proses pembuatan hiasan tapestri. Pada tahap proses pembuatan kali ini disajikan pembuatan hiasan tenun sederhana. Baik anak-anak, berikut ini adalah tahapan proses pembuatannya. Yang pertama yaitu pembuatan lungsi pada pemidangan tenun. Yang kedua, memasukkan benang pakan pada lungsi. Yang ketiga, mengganti warna pakan sesuai motif yang diinginkan. Tahapan yang keempat, jika ingin menggunakan teknik ria, caranya demikian. Yang kelima, hiasan tenun serat hasil jadi setelah dilepas dari pemidangan. Yang keenam, hiasan tenun serat bentuk lain. Selain kerajinan tapestri, ada lagi loh kerajinan batik dan sulam. Nah, kalian bisa membaca kerajinan batik dan sulam pada pelajaran buku prakarya kalian ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini.